Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Presida Balkista. Perkenalkan, nama saya Elisa Snawati. Perkenalkan, nama saya Debi Gunawan. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya dari kelompok 6. Saya dari kelompok 6. Saya dari kelompok 6. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini kelompok kami akan membahas materi terkait pemberhentian pegawai. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas diantaranya yang pertama yaitu pengertian pemberhentian pegawai, yang kedua alasan pemberhentian pegawai, yang ketiga bentuk-bentuk pemberhentian pegawai, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab pasca pemberhentian pegawai. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pemberhentian pegawai. Susilo Martoyo mengelompokkan pengertian pemutusan hubungan kerja sebagai berikut. Pemutusan hubungan kerja ada yang bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Beliau juga menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja ada yang bersifat negatif apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau secara tidak wajar, seperti halnya pemecatan ataupun pemberhentian secara tidak hormat dan lain sebagainya. Sementara Manulang mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemberhentian ataupun pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Khusus saja ke materi selanjutnya yaitu mengenai alasan pemberhentian pegawai. Ada alasan pemberhentian pegawai karena keinginan perusahaan. Di sini perusahaan melihat pegawai tidak cakap dalam masa percobaan dan adanya kemangkiran. Dan juga ada penahanan karyawan oleh alat negara, dan juga pegawai memiliki sakit yang berkepanjangan dan sudah berusia lanjut, dan juga perusahaan ingin adanya pengurangan tenaga kerja. Ada pula alasan pemberhentian pegawai karena keinginan pegawai tersebut, yaitu yang pertama ketidaktepatan dalam pemberian tugas, dan yang kedua menolak pimpinan yang baru, dan yang terakhir yaitu sebab-sebab pribadi lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan lain pemberhentian pegawai oleh perusahaan atau pribadi. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, di mana undang-undang ini menjamin serta mengatur tentang ketenagakerjaan yang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Nah, misalnya karyawan tersebut terdiri dari anak-anak, warga negara asing, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Lalu yang kedua ada keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan ini dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat ataupun tidak terhormat. Nah, biasanya disebabkan karena karyawan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, perilaku dari karyawan tersebut kurang disiplin, karyawan tersebut melanggar peraturan dan juga tata tertib perusahaan, karyawan tersebut tidak dapat bekerja sama sehingga terjadi konflik dengan karyawan lain, karyawan tersebut melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada keinginan karyawan. Keinginan karyawan ini bisa berupa karyawan tersebut pindah ke tempat lain, karyawan tersebut memiliki kesehatan yang kurang baik, karyawan tersebut memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, serta karyawan tersebut memiliki keinginan untuk berwira swasta. Lalu yang keempat ada pensiun. Jadi pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan itu sendiri. Keinginan perusahaan untuk mempensiunkan karyawannya itu karena produktivitas kerjanya itu sudah mulai menurun akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya.
Lalu yang kelima ada kontrak kerja berakhir. Nah, alasan ini itu lebih tepat berlaku bagi karyawan kontrak dalam perusahaan karena karyawan kontrak itu akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya dengan perusahaan berakhir. Lalu yang keenam ada kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan itu dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian ini bisa berdasarkan dari keinginan perusahaan maupun keinginan karyawan itu sendiri. Lalu yang ketujuh meninggal dunia, dan yang kedelapan ada perusahaan likuidasi. Nah, bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut, maka secara otomatis para karyawan itu akan dilepas atau dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada prosedur pemberhentian karyawan karena perusahaan likuidasi. Yang pertama, prosedur yang harus ditempuh adalah dengan musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Dan yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4 pusat, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja secara hormat. Pemutusan ini terjadi antara perusahaan dengan pegawai karena alasan yang pertama, keinginan tenaga kerja yang bersangkutan. Yang kedua, telah mencapai batas waktu kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, terjadi perekrutan tenaga kerja baru. Dan yang keempat, tenaga kerja yang bersangkutan itu meninggal dunia. Lalu yang kedua, pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini dapat terjadi manakala tenaga kerja yang bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh yang berwenang karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu yang ketiga, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Pemutusan hubungan kerja ini dikatakan pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat secara terpaksa harus dilakukan oleh manajemen karena hal-hal berikut. Yang pertama, tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kerja serta janji yang telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerja bersama. Yang kedua, bertindak dan berperilaku yang merugikan perusahaan baik dalam jumlah besar maupun kecil. Yang ketiga, jumlah kerja yang bersangkutan dinyatakan melakukan tindak pidana, kemangkiran yang terus dilakukan dan telah diperingatkan beberapa kali oleh manajemen. Selanjutnya, di sini ada pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Yang pertama, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun. Kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai, di mana pemberhentian ini dilakukan perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat, di mana terjadi setelah perusahaan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya ada pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan yang dihadapi perusahaan, misalnya semakin kecil atau sempit jangkauan kegiatan organisasi tersebut, yang menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi yang dapat diikuti dengan pengurangan pegawainya. Yang kedua, karena penyelewengan disiplin. Penyelewengan ini tindak pidana lainnya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukuman pidana. Yang ketiga, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau presentasi dan kandidat yang baik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Yang keempat, pemberhentian sementara, yaitu pemberhentian sementara yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pegawainya dengan alasan tertentu, diantaranya yaitu karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan. Maksudnya yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Ambil contoh misal menurunnya angka penjualan suatu perusahaan. Jadi perusahaan mengambil keputusan atau kebijakan untuk memberhentikan sementara pegawainya hingga waktu yang telah ditetapkan. Apabila aktivitas usaha sudah kembali normal atau stabil, maka perusahaan akan kembali meminta pegawai untuk bekerja lagi di perusahaan tersebut. Selanjutnya, karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu maksudnya pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya yang masih dalam batas wajar dan masih dapat diterima oleh perusahaan serta bukan merupakan tindak pidana berat. Misalnya tidak tepat waktu. Nah, karena kalau tidak tepat waktu itu tidak disiplin, tetapi menurut saya masih bisa diperbaiki. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pasca pemberhentian pegawai. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. Di sini ada perhitungan uang pesangon. Nah, uang pesangon ini paling sedikit diterima oleh pegawai yang diberhentikan, yaitu sebagai berikut perhitungannya ya. Di sini ada masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, itu mendapatkan uang pesangon sebesar 1 bulan upah. Kita ambil contoh, upah 1 bulannya itu sebesar 500.000. Berarti pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun itu mendapatkan uang pesangon sebesar 500.000. Selanjutnya sama, apabila masa kerja 1-2 tahun, apabila masa kerja pegawainya itu 1-2 tahun, akan mendapatkan uang pesangon 2 bulan upah. Ambil contoh seperti tadi, uang upah 1 bulannya itu 500.000, berarti bagi pegawai yang masa kerjanya 1-2 tahun itu mendapatkan upah 1 juta. Dan seterusnya, sampai masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan uang pesangon sebesar 9 bulan upah. Selanjutnya, di sini ada perhitungan uang penghargaan masa kerja atau UPMK yang ditetapkan sebagai berikut. Ini untuk penghargaan bagi karyawan atau pegawai yang sudah termasuk lama bekerja di perusahaan tersebut. Masa kerja 3-6 tahun itu mendapatkan 2 bulan upah. Nah, seperti halnya kayak tadi, pegawai yang masa kerjanya 3-6 tahun itu mendapatkan 2 bulan upah. Upahnya misalkan sekarang 1 juta, berarti pegawai tersebut mendapatkan uang penghargaan sebesar 2 juta. Dan seterusnya sampai pada akhirnya masa kerja 24 tahun atau lebih, yaitu mendapatkan 10 bulan upah. 10 bulan kali 1 juta, 1 bulan upahnya itu kan 1 juta misalnya, berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.